Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas yang Saudara. Banjir merendam sejumlah rumah warga di Desa Sepantai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Banjir disebabkan luapan air sungai Sambas akibat curah hujan yang tinggi. Banjir merendam ratusan rumah warga di Dusun Sepandak dan Dusun Santai, Desa Sepantai, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Ketinggian air mencapai 80 hingga 170 cm. Sebelumnya terjadi hujan deras sejak hari Minggu yang mengakibatkan sungai Sambas besar meluap. Pihak kepolisian dari Polsek Sejangkung dan pemerintah kecamatan serta desa langsung melakukan patroli dan memberikan bantuan di lokasi yang terdampak banjir serta mendata jumlah rumah warga yang terdampak. Namun warga menolak mengungsi dan memilih bertahan di dalam rumah. Curah hujan tinggi dan fenomena rob atau pasang air laut menyebabkan sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat dilanda banjir. Saat ini 3 kabupaten sudah menetapkan status tanggap darurat. Kondisi banjir di Kalimantan Barat telah terjadi sejak awal tahun 2024, di mana setidaknya melanda 4 kabupaten seperti Kabupaten Landak, Kapuas Hulu, Bengkayang, dan Kabupaten Kubu Raya. Banjir ini lebih banyak disebabkan curah hujan tinggi menyebabkan sungai di sejumlah kabupaten meluap, merendam permukiman warga. Untuk melakukan langkah cepat dalam penanggulangan bencana banjir pada warga, saat ini ada 3 kabupaten di Kalimantan Barat yang sudah menetapkan status tanggap darurat, yakni Kabupaten Landak, Kapuas Hulu, dan Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kubu Raya sudah kita dorong untuk segera menetapkan status tanggap darurat. Dan ini nanti akan diikuti oleh status tanggap darurat tingkat provinsi. Nah, kemudian status tanggap darurat ini menjadi penting sebagai dasar pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk mendorong bantuan-bantuan logistik ke daerah bencana. Nah, oleh karena itu kita terus mengharapkan kepada BPBD setempat untuk mengupdate jumlah warga, jumlah fasilitas umum yang terdampak akibat banjir ini. Sudah 3 pekan ribuan rumah warga di kota Jambi terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Namun warga masih bertahan di rumah masing-masing. Dampak meluapnya Sungai Batanghari dan banjir kiriman dari Kabupaten Bungo, Tebo, dan Batanghari menyebabkan ribuan rumah warga terendam banjir. Ketinggian air bahkan mencapai 2 meter. Kondisi ini membuat warga terganggu dan terpaksa menggunakan perahu. Walaupun banjir sudah merendam permukiman, warga masih bertahan di rumah masing-masing karena sebagian besar rumah berbentuk panggung. Laporan dari warga, alhamdulillah belum ada rumah yang tenggelam. Laporan untuk sakit juga, alhamdulillah juga nggak ada. Untuk kenaikan air sepertinya masih tetap naik terus. Semoga dalam beberapa hari ini air segera surut, Pak. Di Tanjung Pasir ini rata-rata rumah warga semua rumah panggung yang lumayan tinggi dan daerahnya pun tidak terlalu cepat banjir. Musim hujan yang disertai angin kencang terjadi beberapa daerah mengakibatkan pohon tumbang yang mengakibatkan korban jiwa. Barusan terjadi peristiwa petir menyambar, hujan deras, angin kencang. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di lingkungan Kelanggaran Kelurahan Unyur, Kota Serang. Pohon tersebut jatuh menimpa atap rumah warga hingga mengakibatkan kerusakan. Dalam kejadian tersebut juga mengakibatkan aliran listrik puluhan rumah terputus. Tahu-tahu ada hujan lah sedikit tuh ya, ada gede. Tahu-tahu ada dengar suara buang gitu. Nah, kirain itu ada kecelakaan, biasa kan di jalan tol. Begitu saya keluar sama saudara, ternyata rumah tuh ketimpa, ada pohon tumbang gitu. Oh iya. Di Makassar, pohon tumbang akibat akar tak mampu bertahan, pohon tumbang menyebabkan jalan tertutup dan menimpa mobil yang sedang parkir. Dinas Lingkungan Hidup mencatat ada 17 laporan pohon tumbang sepanjang 1 hari, tersebar di sejumlah kecamatan di Kota Makassar. Sebagian besar adalah pohon tua yang berusia puluhan dan belasan tahun. Banyak macamnya, tapi rata-rata yang pohon tamate yang mudah tumbuh, tapi struktur akarnya ke tanah itu agak tidak terlalu kuat sehingga dia lebih gampang tumbang. Ada juga beberapa ruas pohon yang memang sudah puluhan tahun yang dianggap tidak layak lagi untuk tumbuh dengan baik,
sehingga batangnya tersebut daya tahannya akarnya ke tanah itu tidak kuat sehingga juga mudah tumbang. Solusi ke depannya adalah kita harapkan tahun ini ada semacam pendeteksi pohon yang bisa dimaksimalkan, yang sudah melihat berapa umur pohon tersebut dan bagaimana tingkat ketahanannya. Sementara di Jeneponto, pohon tumbang menimpa pengendara sepeda motor hingga kondisinya kritis dan dibawa ke rumah sakit. Korban adalah seorang ibu dan anaknya. Tak hanya mengakibatkan pengendara motor luka, insiden pohon tumbang juga mengakibatkan jalur utama Makassar Jeneponto macet. Sementara ada memakan korban, identifikasi korban itu 2 orang, anak bersama ibunya. Nah, untuk korban ini apakah pengendara sepeda motor atau kendaraan bermobil, Karing? Pengendara roda 2. Roda 2. Nah, untuk kondisinya sejauh ini seperti apa kondisinya korban sendiri, Karing? Sementara korban masih di penanganan. Karena cuaca ekstrim yang mengakibatkan pohon tumbang, warga diharapkan untuk berhati-hati dan tidak berteduh di bawah pohon yang rentan tumbang, serta melaporkan jika ada pohon yang kondisinya membahayakan. Tim Liputan Kompas TV. Berikut kita pantau perkembangan terkini penanganan bencana banjir di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Doris Pardede di Pontianak, Kalimantan Barat. Doris, hingga saat ini berapa wilayah yang terdampak banjir dan bagaimana penanganan terkait dengan bencana banjir di sana? Ya, terima kasih Juno yang ada di studio. Kami mengupdate informasi terkait dengan banjir dari Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa saat ini memang kami mengupdate terkait dengan informasi banjir dari Kabupaten Sambas. Sampai dengan siang ini kondisi banjir yang sudah terjadi sejak tanggal 13 Januari lalu sampai dengan saat ini kondisi banjir di Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Sepantai, Kecamatan Sejangkung, sudah berangsur surut. Namun kondisi banjir di sana diperkirakan dan juga dikhawatirkan akan bisa naik kembali ketika melihat kondisi saat ini di wilayah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data BMKG bahwa 3 hari ke depan potensi hujan dengan intensitas tinggi dan juga banjir rob juga akan melanda Kalimantan Barat. Di Provinsi Kalimantan Barat sendiri segala upaya-upaya untuk menangani dan juga memberi bantuan kepada masyarakat terdampak banjir telah dilakukan. Seperti di Kabupaten Sambas, pemerintah Kabupaten Sambas langsung pergi ke lokasi dan mendatangi warga untuk menyalurkan bantuan supaya mereka bisa mendapatkan bantuan di tengah sulitnya aktivitas mereka sehari-hari. Kami juga dapat informasikan bahwa kondisi banjir di Provinsi Kalimantan Barat memang sudah terjadi sejak awal Januari lalu, di mana banjir terjadi di bagian hulu Sungai Kapuas, terjadi di seperti Kapuas Hulu, di Landak, dan beberapa kabupaten lainnya. Namun, kondisi banjir yang terjadi di sana itu disebabkan oleh kondisi hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan sejumlah sungai yang berada di sana meluap hingga merendam sejumlah rumah warga. Namun tanggal 10 hingga saat ini terjadi fenomena rob di Provinsi Kalimantan Barat sehingga kondisi banjir terjadi di beberapa wilayah kabupaten pesisir. Contohnya seperti di Kabupaten Sambas tadi dan juga di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini mendorong BPBD Provinsi Kalimantan Barat mendorong supaya setiap kabupaten yang ada di Kalimantan Barat yang berpotensi banjir supaya menetapkan status tanggap darurat bencana banjir sehingga nanti penanganan banjir akan bisa dilakukan seefektif mungkin. Kami juga menginformasikan supaya setiap warga yang berada di pesisir juga tetap waspada karena berdasarkan dari data BMKG 3 hari ke depan kondisi curah hujan di Provinsi Kalimantan Barat akan terjadi dengan intensitas tinggi sehingga masyarakat bisa untuk tetap waspada. Juno. Ya Doris, hingga saat ini ada 3 kabupaten yang telah melakukan status tanggap darurat. Lalu bagaimana dengan distribusi bantuan bagi para korban terdampak banjir? Ya Juno, untuk distribusi bantuan seperti yang juga kami beritakan sebelumnya bahwa setiap kondisi banjir seperti di Kabupaten Sambas dan juga kabupaten lain yang terdampak banjir, BPBD baik itu juga instansi terkait seperti dinas sosial dan juga dinas-dinas lainnya langsung turun ke lokasi untuk memberikan bantuan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dan
untuk ke depan, karena diinformasikan puncak dari hujan ini akan terjadi pada bulan Februari, maka diharapkan supaya mempercepat penanganan banjir, baik itu dari skala tingkat kabupaten sampai dengan provinsi, setiap kabupaten kota harus dengan segera menaikkan status menjadi tanggap darurat. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Doris Pardede dari Pontianak, Kalimantan Barat.